Dunia berputar dalam keheningan yang menyesatkan, setidaknya bagi sebagian besar dari kita. Namun, bagi jutaan orang di seluruh penjuru bumi, malam tidak pernah benar-benar sunyi. Mereka mendengar, bukan kicau burung, bukan hiruk-pikuk kota, melainkan dengungan rendah yang menembus tulang dan menggetarkan pikiran. Sebuah desibel yang tidak terukur oleh mesin biasa, sebuah keberadaan yang tak terlihat namun dirasakan hingga ke relung terdalam eksistensi mereka. Fenomena ini dikenal sebagai global hum. Ia berbisik dari kedalaman bumi, atau mungkin dari langit yang gelap, sebuah irama tanpa henti yang hanya diperuntukkan bagi pendengar terpilih, atau lebih tepatnya, bagi mereka yang terkutuk. Seorang wanita di Taos, New Mexico, merasakan dinding-dinding rumahnya bergetar. Seorang pria di Bristol, Inggris, terpaksa pindah dari kamar tidurnya demi sedikit kedamaian yang tak pernah datang. Mereka bukan delusi. Mereka adalah korban, terperangkap dalam simfoni tak kasat mata yang mengikis kewarasan mereka perlahan. Mengapa hanya segelintir yang mendengarnya? Dari mana asalnya dengungan mengerikan ini? Dan yang terpenting, mengapa pemerintah dan media arus utama tetap membisu, membiarkan jutaan jiwa hidup dalam siksaan tanpa jawaban, seolah-olah bisikan itu hanya ada dalam imajinasi mereka yang tersiksa? Misteri ini lebih dalam dari sekedar gelombang suara. Ini adalah konspirasi bisu yang mengancam untuk menelan mereka yang mendengar. Dengungan itu ternyata bukan fenomena baru. Jauh sebelum ia merambat ke setiap sudut bumi di era modern, jejaknya telah terpahat dalam sejarah, sebuah pengingat bahwa misteri ini lebih tua dan lebih dalam dari yang kebanyakan orang bayangkan. Di awal tahun 90-an, sebuah kota kecil bernama Taos, New Mexico, menjadi saksi bisu pertama yang terdokumentasi secara luas. Ribuan penduduknya, yang dikenal sebagai pendengar, melaporkan dengungan frekuensi rendah yang tak henti, suara yang begitu halus namun begitu mengganggu hingga menggetarkan dinding dan mengoyak ketenangan batin. Para ilmuwan berdatangan, membawa peralatan canggih, namun kembali dengan tangan hampa. Tidak ada sumber yang terdeteksi, tidak ada penjelasan resmi, hanya bisikan skeptisisme yang menganggapnya sebagai halusinasi massal. Namun, Taos bukannya pertama. Puluhan tahun sebelumnya, di pertengahan tahun 70-an, kota pelabuhan Bristol di Inggris Raya telah mendengar. Fenomena yang sama, Bristol hum, menjangkiti ribuan jiwa, menyebabkan insomnia, kecemasan, bahkan depresi. Mereka yang merasakannya digolongkan sebagai minoritas yang sensitif, sementara suara itu sendiri tak pernah ditemukan oleh otoritas. Dari gurun Taos hingga kanal-kanal Bristol, dari dekade ke dekade, dengungan itu telah ada, menantang penjelasan ilmiah dan perlahan-lahan mengikis jiwa mereka yang menjadi pendengarnya. Ini bukan anomali lokal, melainkan pola global yang tersembunyi, sebuah simfoni horor yang telah dimainkan selama puluhan tahun, tersembunyi di balik tabir ketidakpedulian dan misteri yang lebih dalam. Suara itu bukan hanya ada. Ia hidup di dalam kepala mereka. Bagi Sarah, dengungan frekuensi rendah itu seperti vibrator raksasa yang menempel di tulang tengkoraknya. Berdenyut tanpa henti, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Tidur menjadi kemewahan yang tak terjangkau, digantikan oleh malam-malam panjang yang gelisah, di mana selimut terasa seperti jerat, dan bantal adalah batu. Migrain berdenyut, telinga berdengung seolah ada ribuan lebah bersarang di dalamnya, dan rasa mual seringkali datang tanpa peringatan. Dia telah mencoba segalanya. Dokter, spesialis THT, bahkan terapis. Setiap kali setelah serangkaian tes yang hasilnya normal, ia akan bertemu dengan tatapan simpati yang hampa, diikuti dengan saran tentang stres atau kecemasan. Mungkin Anda terlalu lelah, Nona. Ibu dan suaminya, meski mencintai, mulai menatapnya dengan kekhawatiran yang samar, bertanya apakah ia telah minum obatnya. Kata halusinasi dan gangguan mental terasa melayang di udara, tak terucapkan
namun begitu kuat. Terisolasi dalam penderitaan yang tak terlihat, Sarah dan ribuan lainnya terpaksa menjalani hidup di antara orang-orang yang tuli terhadap siksaan mereka. Frustrasi mendidih, dicampur dengan rasa takut yang dingin. Bagaimana jika mereka memang gila? Bagaimana jika suara yang mengoyak jiwa mereka hanyalah tipuan pikiran, sementara dunia terus berputar, acuh tak acuh, meninggalkan mereka sendirian di ambang kegilaan yang sunyi. Ketika Sarah memberanikan diri membawa penderitaannya ke ranah publik, melalui forum daring dan surat-surat yang penuh harapan kepada pemerintah setempat, ia disambut oleh tembok kebisuan yang dingin, atau yang lebih buruk, penjelasan yang meremehkan. Setiap laporan dari ribuan orang di penjuru dunia dijawab dengan argumen yang seragam. Itu mungkin tinnitus, suara infrastruktur kota yang dipersepsikan secara berlebihan atau sekadar ilusi akustik. Media massa setelah sesaat mengeksploitasi misteri dengungan dengan cepat menguburnya di bawah tumpukan berita yang lebih sensasional, kadang dengan nada geli yang tak bertanggung jawab. Para ahli yang muncul di televisi mengangguk-angguk bijaksana, menyalahkan stres modern, kecemasan, bahkan imajinasi kolektif. Kebuntuan itu menggerogoti mereka yang menderita. Kemarahan membara di bawah permukaan frustasi yang mendalam. Mereka bukan orang gila, mereka mendengar. Dan respons yang terlalu seragam, terlalu cepat untuk menolak, terlalu mudah untuk menyalahkan pikiran, mulai menumbuhkan benih keraguan. Mengapa otoritas begitu gigih menolak kebenaran yang jelas-jelas ada? Mengapa setiap pertanyaan ilmiah yang serius selalu menemukan jalan buntu? Rasa konspirasi yang gelap, perlahan namun pasti, mulai merayap di benak Sarah dan ribuan orang yang tersiksa oleh suara bisu itu. Malam berganti malam. Sarah melarut dalam labirin data. Mata merahnya menelusuri setiap piksel informasi. Sampai akhirnya, sebuah utas forum yang jarang dikunjungi menuntunnya pada dokumen anonim. Itu adalah memo internal dari sebuah lembaga penelitian pemerintah, bertanggal 2 dekade lalu, membahas program adaptasi frekuensi rendah global yang bertujuan menstabilkan resonansi lingkungan. Bahasa teknis yang kaku itu seketika terasa dingin, mengkhianati niat tersembunyi. Tidak ada kata HAM disebut, namun deskripsi gejalanya, kelelahan massal, gangguan tidur, kecemasan yang tidak beralasan, sangat cocok. Secara bersamaan, di belahan dunia lain, seorang anggota komunitas menemukan artikel lawas tentang seorang ahli bioakustik, Dr. Elena Petrova, yang risetnya mengenai efek suara infrasonik pada otak manusia pernah dicemooh dan pendanaannya ditarik secara misterius. Kini, data anomali yang ia temukan, grafik gelombang frekuensi sangat rendah yang tersebar merata di seluruh benua, mulai tampak mengerikan. Gelombang itu bertepatan bukan dengan aktivitas seismik biasa, melainkan dengan pola kemunculan HAM di berbagai kota besar. Retakan dalam fakta mulai terlihat. Potongan-potongan teka-teki itu kini bukan lagi sekadar spekulasi liar. Mereka adalah bukti, sebuah simfoni bisikan yang jika dirangkai membentuk melodi mengerikan dari kebenaran yang ditindas. Harapan bergelora dalam dada Sarah, bercampur ketegangan yang menyesakan. Mereka tidak gila. Ada sesuatu yang nyata di balik semua ini, dan mereka tahu persis apa. Malam berganti malam, Sarah melarut dalam labirin data. Mata merahnya menelusuri setiap piksel informasi. Sampai akhirnya, sebuah utas forum yang jarang dikunjungi menuntunnya pada dokumen anonim. Itu adalah memo internal dari sebuah lembaga penelitian pemerintah bertanggal 2 dekade lalu, membahas program adaptasi frekuensi rendah global yang bertujuan menstabilkan resonansi lingkungan. Bahasa teknis yang kaku itu seketika terasa dingin, mengkhianati niat tersembunyi. Tidak ada kata HAM disebut, namun deskripsi gejalanya,
kelelahan massal, gangguan tidur, kecemasan yang tidak beralasan, sangat cocok. Secara bersamaan, di belahan dunia lain, seorang anggota komunitas menemukan artikel lawas tentang seorang ahli bioakustik, Dr. Elena Petrova, yang risetnya mengenai efek suara infrasonik pada otak manusia pernah dicemooh dan pendanaannya ditarik secara misterius. Kini, data anomali yang ia temukan, grafik gelombang frekuensi sangat rendah yang tersebar merata di seluruh benua, mulai tampak mengerikan. Gelombang itu bertepatan bukan dengan aktivitas seismik biasa, melainkan dengan pola kemunculan HAM di berbagai kota besar. Retakan dalam fakta mulai terlihat. Potongan-potongan teka-teki itu kini bukan lagi sekedar spekulasi liar. Mereka adalah bukti, sebuah simfoni bisikan yang jika dirangkai membentuk melodi mengerikan dari kebenaran yang ditindas. Harapan bergelora dalam dada Sarah, bercampur ketegangan yang menyesakkan. Mereka tidak gila. Ada sesuatu yang nyata di balik semua ini, dan mereka tahu persis apa. Sarah, napasnya tertahan, melintasi teks-teks tersebut berulang kali. Program adaptasi frekuensi rendah global. Frase itu terngiang, beresonansi dengan gelombang infrasonik Dr. Petrova yang menyebar di grafik anomali. Itu bukan hanya kebetulan, itu adalah operasi. Sebuah proyek rahasia yang sengaja dirancang untuk memanipulasi, bukan menstabilkan. Kelelahan, kecemasan, gangguan tidur, itu bukan efek samping, itu adalah tujuan. Sebuah pengendali frekuensi masif dipancarkan ke udara, menembus dinding, menjangkau setiap kota, setiap rumah, setiap otak. Kemarahan membakar ulu hati Sarah. Ini bukan tentang teknologi baru yang salah diperhitungkan. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang keji. Seseorang atau entitas tertentu telah bermain-main dengan kesadaran kolektif manusia, memanfaatkannya untuk kepentingan tersembunyi. Untuk apa? Kekuasaan, keuntungan, mengubah pikiran masyarakat secara diam-diam? Potongan teka-teki itu bukan lagi sekedar cocok, mereka mengunci menjadi gambar utuh yang mengerikan. Sebuah jaringan kontrol frekuensi disamarkan sebagai stabilisasi lingkungan yang selama ini telah memanen ketenangan dan kewarasan miliaran orang. Dada Sarah bergemuruh bukan hanya oleh detak jantungnya sendiri, melainkan oleh kebencian yang mendalam. Mereka telah ditipu dan kebenarannya lebih buruk daripada mimpi terburuk sekalipun. Naskah bagian 10. Sarah menggenggam ponselnya erat, buku-buku jarinya memutih. Ini bukan hanya tentang suara dengungan tak kasat mata. Ini adalah invasi. Sebuah epidemi kecemasan yang dirancang, sebuah krisis kesehatan mental yang direkayasa, disuntikkan langsung ke dalam aliran darah peradaban. Jutaan orang yang merasa gila, yang mencari diagnosis untuk gejala yang tidak bisa dijelaskan, kini memiliki nama untuk penderitaan mereka. Mereka bukan delusi, mereka adalah korban. Dan siapa yang akan mereka percayai sekarang? Institusi yang seharusnya melindungi mereka? Para ahli yang menepis laporan mereka sebagai histeria massal? Kepercayaan itu terkoyak, hancur menjadi debu yang sama dengan mimpi buruk yang dipancarkan secara global. Ini lebih dari sekedar manipulasi. Ini adalah eksperimen tak terkendali paling mengerikan dalam sejarah manusia. Sebuah permainan dengan miliaran otak sebagai pion, dampaknya melampaui kelelahan dan insomnia. Apa efek jangka panjangnya pada anak-anak yang tumbuh di bawah selimut frekuensi ini, pada struktur sosial yang perlahan terekisi oleh paranoia dan iritabilitas yang terus-menerus? Harga dari penyangkalan ini, harga dari ketidakpedulian yang disengaja, diukur dalam jiwa yang hancur, dalam ikatan yang putus, dalam masyarakat yang terpecah belah, dan pada akhirnya kebebasan individu yang tercerabut. Kebenaran, betapapun mengerikannya, harus disingkap. Mereka yang mendengar, mereka yang merasa terasing dan sendirian dalam kesaksian mereka, bukanlah kegilaan.
Mereka adalah sinyal peringatan, pengingat bahwa di balik tirai kenyamanan, ancaman tersembunyi berdenyut. Sudah waktunya untuk mendengarkan, untuk percaya, dan untuk menuntut jawaban, sebelum dengungan itu menelan kita semua.